Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triolanda dengan NIM 2215050083. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang ke-9, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Yang mana pada analisis Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 ini terdapat sejumlah nilai pendidikan yang integral dan relevan dengan pembentukan karakter individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, yaitu kesadaran spiritual atau takwa menjadi pondasi utama yang menekankan tentang pengawasan ilmiah dan suatu tindakan. Konsep ini selaras dengan pandangan Ibnu Katsir yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis ketakwaan mampu mencegah degradasi moral dan membentuk insan yang bertanggung jawab. Kedua, prinsip kesetaraan gender dalam menjaga aurat dan pandangan, sebagaimana dijelaskan Al-Qurtubi bahwa pendidikan harus menghindari bias patriarki dan mengakui peran aktif semua pihak dalam menjaga tatanan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, yaitu pengendalian diri melalui disiplin, menundukkan pandangan dan menjaga aurat menjadi pelatih mental untuk mengelola hawa dan nafsu. Menurut At-Tabari, praktik ini merupakan langkah perseptif terhadap penyimpangan sosial. Sedangkan yang terakhir, yang itu etika sosial yang diajarkan dalam ayat ini seperti larangan pamer atau riya dan penghormatan privasi yang mendorong terciptanya saling menghargai satu sama lain. Adapun untuk kesimpulan penafsiran dari konsep pendidikan menurut Quran An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 ini, yaitu pada tafsir Al-Maraghi ditekankan bahwa ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang etis. Larangan menampakkan aurat bukan sekedar aturan simbolis saja, melainkan strategi untuk memastikan fokus pembelajaran tetap pada pengembangan intelektual dan moral. Prinsip ini selaras dengan konsep safe campus atau inclusive education dalam pendidikan modern, di mana kampus atau sekolah menjadi ruang aman dari objektivitas, pelecehan, dan bias gender. Selanjutnya, yaitu bisa dilihat pada tafsir Hasbi As-Siddiqi menggaris bawahi bahwa nilai-nilai dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 ini adalah pedoman adaptif untuk membentuk akhlak mulia yang relevan dengan dinamika zaman. Menurutnya, menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri harus diinternalisasi melalui kurikulum yang menyatukan iman. Selanjutnya, yaitu tafsir yang terakhir, yaitu tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berkutat pada transfer ilmu saja, tetapi juga pembentukan kesadaran holistik. Perintah menjaga pandangan dan menutup aurat dimaknai sebagai upaya mengintegrasikan dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Secara keseluruhan, pesan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 ini dalam penafsiran dari tiga mufasir ini membentuk paradigma pendidikan transformatif. Pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas saja, tetapi manusia yang mampu menyeimbangkan kemajuan intelektual, kedalaman spiritual, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menjawab tantangan modern seperti degradasi moral, kesenjangan gender, dan detraksi budaya. Selanjutnya, dengan merujuk tafsir Al-Misbah, Al-Maraghi, dan tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur, bahwa pendidikan ideal adalah pendidikan yang mengakar pada nilai ketakwaan, namun proaktif dalam menyikapi generasi yang bisa menghadapi perubahan global. Pun hubungan Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 dengan pendidikan modern, yaitu melalui analisis Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini kita dapat menemukan prinsip bagaimana menjaga pandangan yang baik dan bagaimana menjaga aurat yang sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 ini. Tidak hanya berkaitan dengan etika sosial saja, tapi juga menjadi pondasi pendidikan karakter dalam Islam.
Ayat ini juga menekankan tentang kesadaran diri, disiplin moral, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun lingkungan pendidikan yang menghargai martabat manusia. Dalam konteks pendidikan modern, ayat ini relevan sekali dengan isu seperti etika pergaulan, penggunaan sosial media yang bertanggung jawab, serta pembentukan kurikulum integratif antara ilmu, pendidikan, dan nilai ketakwaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang mana menegaskan bahwa pendidikan tanpa pembinaan adab hanya akan melahirkan kehancuran peradaban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.